wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apa semuanya sehat? Alhamdulillah. Oke. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa ya anak-anak. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Kali ini Bapak akan langsung mengabsen kalian satu persatu ya anak-anak agar Bapak bisa mengawal kalian satu-satu tentunya. Nah, yang pertama Anggara Fahri, Joko Parikesit, FT3, Basit Elmi, Tri Utami, Diah Nadia, Herdianto. Ya, hadir semua ya anak-anak. Baik, coba Bapak minta tolong untuk setiap anak mengecek bagian laci, bawah kursi ataupun samping kanan kiri kalian, atau apakah masih ada sampah yang berserakan. Bisa tolong untuk dibersihkan anak-anak agar kelas bersih dan nyaman untuk digunakan untuk belajar mengajar. Baik, terima kasih. Minggu lalu Bapak sudah menyampaikan kalian untuk mempelajari materi yang akan dipelajari pada hari ini. Coba, siapa yang ingat minggu lalu apa yang materi apa yang Bapak minta untuk kalian sampaikan? Ya, silakan Mbak Efti. Benar sekali. Jadi minggu lalu Bapak minta kalian untuk mempelajari tentang lembaga sosial, terutama pada jenis-jenis lembaga sosial. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini tujuannya yaitu siswa mampu memahami pengertian dari lembaga sosial itu sendiri, dan siswa mampu menjelaskan macam-macam lembaga sosial sehingga siswa dapat mengerti, dapat memahami peran lembaga sosial dalam kehidupan masyarakat. Langsung saja kita mulai ke materinya ya anak-anak. Jadi bisa dilihat di presentasi, ada 5 jenis lembaga sosial, yaitu lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga politik, dan lembaga agama. Yang pertama, Bapak akan jelaskan tentang lembaga keluarga. Lembaga keluarga merupakan salah satu lembaga yang ada dalam sebuah masyarakat. Lembaga keluarga merupakan bentuk terkecil dari sebuah masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak tentunya. Lembaga keluarga memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Contohnya saja seperti ayah yang berperan sebagai pencari nafkah, sebagai kepala keluarga, atau ibu sebagai ibu rumah tangga dan mengurusi segala kegiatan di rumah. Anak-anaknya berfungsi sebagai belajar dan mengikuti segala aturan dari orang tuanya tentunya. Sudah paham ya anak-anak tentang apa itu lembaga keluarga? Nah, sekarang lembaga keluarga mempunyai 6 peran atau fungsi dari lembaga tersebut. Yang pertama yaitu fungsi biologis, fungsi pemeliharaan, fungsi rumah, fungsi sosialisasi, fungsi ekonomi, serta fungsi pendidikan. Yang pertama yaitu fungsi biologis. Ada yang tahu apa itu fungsi biologis? Oke, baik, Bapak jelaskan. Seperti yang kita ketahui, baik pria maupun wanita sama-sama memiliki kebutuhan biologis. Fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan biologis ini sangat penting. Saat suami dan istri saling memenuhi kebutuhan biologis, aktivitas tersebut akan berlanjut pada tahap reproduksi atau meneruskan keturunan. Keluarga adalah sarana reproduksi yang paling tepat. Setelah fungsi biologis dari suami dan istri terpenuhi, maka terjadilah proses perkembangbiakan untuk melanjutkan keturunan dari sebuah keluarga. Maka dari adanya sebuah keluarga itu terjadi dari adanya fungsi biologis. Maka dari itu, tanpa fungsi biologis terpenuhi, tidak akan terjadinya keberlangsungan keturunan dari sebuah keluarga. Selanjutnya yaitu fungsi pemeliharaan. Sebagaimana yang kita ketahui, keluarga adalah sarana yang sah secara hukum dan agama untuk meneruskan keturunan. Akan tetapi, fungsi keluarga tidak hanya sebatas memproduksi anak saja, tetapi juga memeliharanya dan mencukupi segala kebutuhan lahir dan batinnya. Nah, apa saja yang harus dilakukan oleh keluarga untuk memberi perawatan yang terbaik untuk anak-anaknya? Keluarga harus menyediakan makanan, tempat tinggal, kasih sayang, perlindungan, dan keamanan bagi anak, serta seluruh keluarga yang ada di dalam rumah tersebut agar mereka nyaman dan mampu menjalin hubungan kekeluargaan yang baik antar keluarga
tersebut. Paham anak-anak? Jadi fungsi pemeliharaan tersebut berfungsi agar keluarga terpenuhi segala kecukupannya, terutama di bidang sandang, pangan, papan, yang itu tentunya penting bagi keluarga. Yang selanjutnya fungsi rumah. Coba ada yang bisa jelaskan fungsi rumah? Ya, silakan Mas Basit. Baik, hampir benar penjelasan dari Mas Basit. Yang dimaksud dari fungsi rumah, yang dimaksud dari fungsi keluarga sebagai rumah, bukan hanya sekedar menyediakan tempat tinggal saja bagi keluarganya, tetapi membuat seluruh keluarga merasa seperti memiliki rumah sebagai tempat perlindungan yang memberikan kenyamanan bagi setiap keluarganya. Jadi keluarga tidak hanya menyediakan rumah dan tidak hanya tidur di dalam rumah tersebut, tapi di dalam rumah tersebut kita dapat melakukan segala aktivitas yang membuat kita merasa rumah itu adalah tempat kita berlindung, rumah itu adalah tempat kita pulang, dan rumah itu adalah tempat kita lahir. Seperti itu anak-anak. Paham Mas Aset dan lain-lain? Baik, selanjutnya yaitu fungsi sosialisasi. Fungsi keluarga yang satu ini juga tentunya tidak kalah penting dari fungsi keluarga yang sebelumnya. Nah, keluarga mainkan peran penting dalam prosesnya, terutama dalam membentuk karakter seorang anak. Contohnya saja dalam foto gambar yang Bapak tayangkan. Seorang ayah memberikan nasihat atau pepatah-pepatah pada anaknya agar anak tersebut menjadi anak yang baik sesuai dengan apa yang ayah inginkan. Nah, di dalam keluarga, seorang anak akan belajar tentang nilai, norma, moral, dan cara untuk menjalin komunikasi yang baik terhadap masyarakat di luar keluarga tentunya. Maka dari itu, seorang anak dapat dinilai bagaimana latar belakang keluarganya, berawal dari cara dia berbicara, cara dia sopan santun, cara dia beretika terhadap masyarakat. Seperti itu anak-anak. Yang selanjutnya yaitu fungsi ekonomi. Sejak zaman dahulu, fungsi ekonomi dalam keluarga sudah berjalan tentunya tanpa kita sadari. Keluarga adalah tempat di mana kita bisa memperoleh makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan materi lainnya. Keluarga akan memberikan dukungan finansial untuk masing-masing anggota keluarganya sesuai kebutuhannya masing-masing tentunya. Fungsi ekonomi dalam keluarga meliputi pencarian nafkah yang biasanya dilakukan oleh ayah dan ibu, lalu manajemen keuangan yang biasa dilakukan oleh ibu, lalu penggunaan dana untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan dalam sebuah keluarga. Contohnya saja kebutuhan anak-anaknya dalam pendidikan. Nah, misalnya kalian punya kakak yang kuliah di universitas dengan kalian yang sedang sekolah di SMP, maka kebutuhan dari kakak dan kalian tentunya berbeda. Nah, kadang kalian ingin meminta orang tua kalian adil dalam memberikan upah atau uang saku. Contohnya, misalnya kalian diberikan 10.000 dan kakak kalian 10.000. Itu tidak adil dikarenakan kebutuhan kalian dan kebutuhan kakak kalian tidak sama. Kebutuhan kalian hanya sekolah di bagian jenjang SMP, kalian tinggal pulang ke rumah untuk memenuhi kebutuhan kalian. Kakak kalian kuliah, nah membutuhkan uang saku yang lebih banyak tentunya karena kebutuhan kakak kalian lebih banyak daripada kebutuhan kalian. Seperti itu anak-anak. Baik, selanjutnya fungsi pendidikan. Keluarga adalah tempat pertama untuk kita memberikan pendidikan dan didikan kepada setiap anggota keluarga, terutama kepada anak-anak. Nah, keluarga adalah sarana pertama untuk mengajarkan membaca, berhitung, mengenalkan segala pengetahuan dalam kehidupan, mengajarkan keterampilan-keterampilan dasar, dan memberikan panduan mengenai proses bermasyarakat yang baik. Contohnya saja seperti proses jual beli. Kita diajarkan etika jual beli yang baik. Ketika ingin pergi ke warung membeli suatu jajan atau barang, kita diajarkan cara untuk bersosialisasi atau cara untuk berkomunikasi dengan pembeli, antara penjual dan pembeli dengan baik. Bahkan sebelum anak mendapat materi pendidikan di sekolah, seringkali orang tua lebih dulu mengajarkan pendidikan dasar tersebut kepada anak-anaknya. Baik, selanjutnya akan Bapak jelaskan lembaga yang selanjutnya. Yang pertama tadi sudah Bapak jelaskan tentang lembaga keluarga. Lalu yang kedua tentunya akan Bapak jelaskan lembaga pendidikan yang tidak jauh dari lembaga keluarga. Lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang dilakukan untuk mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih baik melalui hubungan lingkungan sekitarnya. Lembaga pendidikan meliputi jenjang prasekolah sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan dapat dikatakan sebagai lembaga sosial lanjutan setelah lembaga keluarga. Melalui lembaga pendidikan, anak akan dikenalkan
tentang kehidupan bermasyarakat yang lebih luas dari lembaga keluarga. Anak juga akan belajar bagaimana cara memanfaatkan, mengolah, serta menghemat sumber daya yang ada. Lembaga pendidikan dibagi menjadi 3 jenis. Bisa kalian lihat, yaitu ada lembaga formal, lembaga informal, dan lembaga non-formal. Yang pertama yaitu lembaga formal. Lembaga formal merupakan jenis lembaga yang memberikan pendidikan secara terstruktur dan berjenjang kepada peserta didiknya. Pada pelaksanaannya, lembaga ini memberlakukan syarat-syarat khusus sesuai dengan ketetapan pemerintah, seperti adanya silabus, adanya kurikulum, adanya aturan-aturan pemerintah yang baku terhadap pendidikan. Contohnya saja lembaga pendidikan formal yaitu ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan tentunya perguruan tinggi. Lalu yang kedua yaitu lembaga non formal. Lembaga non formal merupakan jenis lembaga yang memberikan pendidikan kepada peserta didiknya di luar pendidikan formal yang sudah tadi dapat jelaskan, di mana tujuannya adalah untuk mengganti, menambah, atau melengkapi yang sudah kita dapatkan dari pendidikan formal. Beberapa contoh lembaga non formal yaitu ada lembaga kursus. Contohnya saja seperti kita memberikan kursus setir mobil. Nah itu kan akan meningkatkan kemampuan kita dalam menyetir mobil. Ada juga pelatihan-pelatihan seperti pelatihan menjahit, pelatihan mengetik, atau pelatihan editing yang lainnya. Lalu yang selanjutnya yaitu majelis taklim. Ada juga kelompok belajar, ada juga sanggar seni. Nah, sanggar seni kita dapat mempelajari berbagai macam seni yang ada terutama di Indonesia ini. Sudah paham anak-anak? Baik, yang selanjutnya yaitu lembaga informal. Nah, lembaga ini adalah memberikan pendidikan di dalam keluarga, merupakan lingkungan utama dalam proses pembentukan karakter. Jadi, lembaga informal ini terutama di bagian pendidikan di bagian keluarga atau di bagian masyarakat. Nah, contohnya saja kita akan diberikan pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, etika, moral, serta pendidikan sopan santun. Yang selanjutnya yaitu lembaga ekonomi. Apa itu lembaga ekonomi? Nah, lembaga ekonomi merupakan salah satu lembaga yang melakukan sesuatu hal di bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat. Lembaga ekonomi ini lahir sebagai usaha manusia untuk menyesuaikan dirinya dengan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkaitan dengan suatu pengaturan di bidang ekonomi dalam rangka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera ke depannya. Lembaga ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu sektor agraris, sektor industri, dan sektor perdagangan. Yang pertama yaitu sektor agraris. Sektor agraris pada dasarnya dapat digolongkan melalui tahap-tahap dari yang sederhana, transisi, dan modern, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat. Lalu yang kedua yaitu sektor industri. Sektor industri ini ditandai dengan kegiatan produksi barang. Sektor ini mempunyai atau membutuhkan lembaga ekonomi yang semakin kompleks, bagaikan rangkaian bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung dari satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu sektor perdagangan. Sektor perdagangan merupakan aktivitas penyaluran barang dan produksi dari produsen kepada konsumen. Sektor ini mengembangkan tatanan sosial untuk menjalin hubungan antara pembeli dan penjual. Di sektor ini diatur cara memperoleh keuntungan dan cara pembelian baik kontan maupun kredit untuk memupuk semangat kewirausahaan dari penjual. Lalu yang selanjutnya adalah kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu produksi? Coba jelaskan Mas Daru. Baik, benar sekali. Produksi merupakan kegiatan atau usaha untuk menghasilkan barang, sehingga jika tidak ada wujud barang yang dihasilkan maka kegiatan itu tidak termasuk produksi. Jadi produksi itu contohnya saya seperti pabrik memproduksi sebuah barang seperti barang motor, mobil, atau pakaian. Nah itu termasuk dalam kegiatan produksi. Dan selanjutnya kegiatan distribusi. Nah sekarang siapa yang akan menjelaskan kegiatan distribusi? Baik, silakan Mbak Tami. Benar sekali, distribusi adalah semua kegiatan untuk menyalurkan barang yang tadi sudah diproduksi dalam pabrik tersebut kepada konsumen. Yang selanjutnya yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia untuk membeli atau mengkonsumsi barang yang sudah
diproduksi oleh pabrik melalui perantara didistribusikan oleh pihak perantara. Maka terjadinya sebuah kegiatan ekonomi dari produksi, distribusi, dan konsumsi yang akan terus terjadi terus menerus. Nah, sekarang bisa kalian lihat gambar di depan. Coba yang nomor 1, apakah gambar tersebut mencerminkan kegiatan produksi? Ya, benar sekali. Nomor 1 bukan merupakan kegiatan produksi. Nomor 1 adalah kegiatan konsumsi yang dilakukan seorang ibu rumah tangga yang sedang berbelanja ke supermarket untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu kalian bisa perhatikan untuk nomor 4. Ini termasuk dalam kegiatan apa? Ya, benar sekali. Nomor 4 merupakan kegiatan produksi. Jadi di gambar nomor 4 diperlihatkan adanya produksi di pabrik pakaian. Jadi memproduksi berbagai macam tekstil pakaian untuk kalian gunakan sehari-hari. Dan sekarang nomor 3. Coba kalian perhatikan nomor 3, apakah gambar tersebut masuk ke dalam kegiatan ekonomi? Ya, benar sekali. Gambar tersebut masuk ke dalam kegiatan ekonomi distribusi yang dilakukan adanya perpindahan kargo-kargo atau yang dilakukan di pelabuhan tentunya. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu badan khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan yang bermasyarakat. Lembaga politik dapat berbentuk pemerintah yang berperan sebagai pemeliharaan keamanan, ketertiban serta melayani dan melindungi masyarakat. Contohnya saja seperti adanya DPR. Nah, itu lembaga politik yang berperan di bagian politik. Adanya juga Polri dan TNI yang berperan sebagai keamanan untuk menjaga keamanan di masyarakat. Ada 4 ciri-ciri lembaga politik. Yang pertama yaitu berada pada suatu wilayah yang ditempati dan dimiliki suatu kelompok masyarakat yang mana eksis pada waktu tertentu. Dan yang kedua, terdapat perkumpulan politik terbentuk melalui sistem tertentu yakni pemerintahan. Yang ketiga, setiap individu yang ada di dalamnya adalah warga dari wilayah tersebut. Dan yang terakhir, suatu lembaga politik mempunyai hak dan kewajiban berlaku pada batas wilayah tertentu. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan tentang ciri-ciri lembaga politik. Ada yang ditanyakan? Baik, nanti bisa ditanyakan di akhir ya anak-anak. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan lembaga agama. Lembaga agama adalah lembaga yang mengatur hidup atau kehidupan tingkah laku manusia yang berkaitan dalam hubungan beragama. Selain itu, pengertian lembaga agama adalah organisasi yang dibentuk oleh umat beragama dengan maksud memajukan kepentingan hidup beragama yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Coba bisa dilihat dari gambar yang ada, yaitu sebelah sana ada gambar umat muslim yang sedang menjalankan sholat berjamaah, dan di bagian tengah ada umat Hindu yang sedang melakukan kegiatan beragama di Bali tentunya. Nah, lembaga agama mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu merupakan sistem keyakinan. Jadi lembaga agama harus mempunyai sistem keyakinan di dalamnya. Yang kedua, merupakan perwujudan sesuatu yang diyakini sebagai hal gaib. Contohnya saja kita meyakini adanya Tuhan. Dan yang ketiga yaitu menjadi pendorong, penggerak, dan pengendali perilaku. Jadi adanya lembaga agama untuk mengatur perilaku kita, untuk mengatur segala yang dapat kita lakukan seperti yang agama lakukan kepada kita. Contohnya saja seperti dalam Islam ada NU dan Muhammadiyah. Nah, dalam NU dan Muhammadiyah ada aturan-aturan yang mengatur bagaimana tingkah laku dan kehidupan Islam yang baik menurut mereka, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah mempersatukan umat. Tentunya setiap lembaga agama akan mempersatukan umatnya masing-masing. Dan yang terakhir bertujuan memuliakan umatnya. Nah, contohnya dari lembaga agama yaitu seperti tadi yang Bapak jelaskan, yaitu adanya NU, Muhammadiyah, atau seperti yang ada di gambar yaitu MUI. Baik, sudah paham anak-anak? Terima kasih. Baik, sudah selesai pemaparan materi yang Bapak berikan. Nah, dari materi yang sudah Bapak berikan tadi, adakah yang ingin ditanyakan atau tidak kalian pahami? Coba Mas Kesit, apakah ada yang ingin ditanyakan?
atau Mas Basit, Mbak Tami? Oke, jika semuanya tidak ingin bertanya, akan Bapak berikan kertas. Jadi kalian tanyakan dalam kertas ini 5 soal yang tidak kalian pahami tentang materi yang Bapak jelaskan. Nanti soal tersebut akan Bapak acak kepada teman-teman kalian satu kelas, lalu dibawa pulang ke rumah masing-masing untuk tugas kalian di rumah ya anak-anak. Baik, akan Bapak berikan kertas terlebih dahulu. Baik, sudah semuanya ya anak-anak? Oke, baik anak-anak. Nah, setelah ini Bapak akan berikan evaluasi kepada kalian agar Bapak bisa menilai seberapa banyak atau seberapa besar pemahaman kalian tentang materi yang sudah Bapak jelaskan. Evaluasi ini terdiri dari 10 soal esai dan 10 soal pilihan ganda dan 5 soal isian singkat. Nah, kalian kerjakan, langsung dikerjakan, dan Bapak akan beri waktu 5 menit, lalu akan dikumpulkan lagi dan akan koreksi Bapak koreksi seperti itu anak-anak. Baik, langsung Bapak berikan ya. Sudah semua ya anak? Ya, langsung saja Bapak berikan waktu 5 menit dari sekarang untuk kalian mengerjakan soal tersebut. Silakan kerjakan. Baik, waktunya hampir habis. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, sudah selesai anak-anak. Sekalian kalian kumpulkan ke bagian ketua kelas, nanti akan Bapak ambil setelah selesai pembelajaran ini. Oke, baik. Sekarang siapa yang dapat menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini? Silakan Mbak Efti. Ya, benar sekali. Jadi pada hari ini kita mempelajari lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Contohnya saja seperti lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga politik, dan lembaga agama. Nah, lembaga-lembaga tersebut sangatlah berpenting dan berperan penting di dalam kehidupan masyarakat. Jadi tanpa adanya lembaga tersebut, maka tidak ada kestabilan atau keamanan dan kenyamanan dalam kita bermasyarakat. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus menjadi warga yang mampu memiliki sopan santun dan kriteria yang dapat dicontoh oleh masyarakat lainnya. Maka dari itu, dari kelima lembaga tersebut, kita memiliki pembelajaran yang baik, terutama dalam segi sopan santun, segi nilai-nilai dalam moral dalam masyarakat. Maka dari itu, kita harus mampu memotivasi diri kita agar menjadi orang yang bermanfaat dan baik bagi masyarakat sekitar. Seperti itu anak-anak. Nah, mungkin karena waktunya sudah habis, jadi Bapak akhiri untuk pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.